Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan Miss Yuli di semester 2. Hari ini kita membahas materi baru ya di semester 2. Tapi masalahnya saya akan memberitahu kalian bahwasanya hari pertama ini saya hanya akan memberikan eh, daftar KD gitu ya. Jadi apa saja yang akan kita bahas di semester 2? Kita lihat ya. Jadi kalau kita lihat di sini, IPS itu mulai dari pelajaran geografi. Nih, 3.1 itu geografi. Terus selanjutnya 3.2 ya, masih geografi ya. Bercampuran dengan sosiologi pada dasarnya, tapi ini masih masuk pelajaran geografi ya. Kalian fokus ke kursor saya. Selanjutnya kita lihat di 3.3, ini adalah ekonomi gitu ya. Di terakhir 3.4 ini baru sejarah. Jadi inilah materi kita gitu. Ini campuran dari materi semester 1 dan semester 2. Kita lihat PPT-nya dulu ya anak-anak. Oke. Jadi ini namanya silabus. Silabus itu apa? Silabus itu adalah daftar KD atau kompetensi dasar yang akan kalian belajar di semester 2, begitu ya. Kalau ini adalah silabus khusus untuk kelas 7 SMP, kelas kalian ya, pelajaran sejarah gitu. Nah, silabus sejarah di apa namanya, di materi semester ini ya digabung dengan materi sebelumnya di 3.4. 3.4 tuh kayak nomornya gitu ya. Isinya tentang apa? Memahami berpikir kronologi, perubahan dan kesinambungan dalam kehidupan bangsa Indonesia pada aspek politik, sosial, budaya, geografis, serta pendidikan. Sejak masa praksara, kan kemarin kita udah dibahas semester 1 ya, masa prasejarah, masa praksara, sampai masa Hindu-Buddha, kemarin juga sudah, beserta apa namanya kerajaan-kerajaannya, dan Islam. Ini yang belum kita bahas. Jadi, minggu depan kita akan bahas materi kerajaan-kerajaan Islam atau peradaban Islam di Indonesia. Kalau minggu lalu maaf, di semester 1 udah dibahas dua materi ya, Praksara dan Hindu-Buddha. Nah, materi pembelajarannya itu ya di semester 1 ini kan campuran dari semester 1 ya. Di semester 1 kita flashback dulu. Kita waktu itu belajar tentang praksara gitu ya. Konsep perubahan dan kesinambungan gitu. Kemudian masa Hindu-Buddha, selanjutnya masa Islam ini yang akan kita bahas ya. Saya ulangnya lagi, ini akan kita bahas di materi selanjutnya di minggu depan. Kegiatan pembelajarannya itu mengkomunikasikan hasil identifikasi karakteristik manusia praksara. Ini kita sudah, nanti kita flashback ya, maksudnya review ulang materi-materi yang sudah belajar di sebelumnya. Jadi biar apa? Biar materinya itu urut gitu. Jadi kalian bisa ingat lagi materi-materi di semester 1. Karena pada dasarnya pelajaran sejarah ini adalah pelajaran yang urut, kronologi gitu ya anak-anak. Itu praksara, terus kemudian Hindu-Buddha, Islam, dan kemudian nanti kalian juga bisa ya, bisa menyajikan hasil analisis dari perubahan dan kesinambungan. Karena ini kan sebuah perubahan ya dari kehidupan praksara gitu ya, yang benar-benar manusia berubah seperti itu ya. Terus kemudian nyambung dengan kehidupan Hindu-Buddha gitu. Ini kelanjutan. Makanya dikatakan perubahan dari kehidupan praksara ke kehidupan Hindu-Buddha yang berkesinambungan, nyambung gitu ya. Nah, Hindu-Buddha pun nyambung dengan Islam karena pada dasarnya ini udah urut dari praksara, Hindu-Buddha dan masa Islam. Gitu ya. Ini bentuk kegiatannya. Nah, apa? Kalian bisa ingat-ingat materi-materi di semester 1 biar urut ya, bisa kebayang-bayang bagaimana.
tapi saya sepertinya akan membuka materi sedikit ya tentang praksara, Hindu Buddha dan masa Islam biar kalian ingat review ya materi sebelumnya. Oke, tetap apa di depan laptop ya atau di depan HP ya. Nih, ya kalau masa praksara saat itu kita belajarnya itu adalah melalui langsung ya waktu itu yang ada yang belajar langsung gitu. Terus saya cek lagi di materi, karena materinya sama ya. Nah, ini. Nah, karena materi yang sama, hasil kebudayaan masyarakat praksara itu seperti ini ya. Kita review ulang materi sebelumnya ya. Ini bentuk peninggalannya, batu-batunya, karena memang manusia praksara itu kan peninggalannya berupa batu gitu, terus logam seperti itu ya. Jadi praksara itu artinya adalah masa dimana belum mengenal tulisan. Jadi artinya pun sama dengan masa nirleka, masa dimana belum mengenal tulisan. Nir ini tidak, ya tidak ada, leka itu adalah tulisan. Berdasarkan hasil kebudayaannya, secara garis besar itu kebudayaan zaman praksara itu dibagi jadi zaman batu dan zaman logam. Waktu itu kita sudah belajar ya, gitu. Memang ini nggak terlalu terperinci seperti kelas 10, tapi pada dasarnya itu sama. Jadi untuk mempelajari zaman praksara ada dua zaman. Zaman batu berarti pada saat itu alat-alatnya terbuat dari batu. Kalau zaman logam tentunya alat-alatnya dari pintar dari logam. Nah, kalau zaman batu itu dibagi jadi berapa gitu ya? Zaman batu ada 4 ya. Kita lihat di sini ya, ada 4. Nih ada 4 ya, ada 4 zaman tuh. Ada 4 zaman, ada Paleo, Meso, Neo, dan Mega. Begitu ya. Selanjutnya, zaman Paleolitikum. Itu kan bagi jadi 4 ya. Ini zaman yang pertama, namanya Paleolitikum. Paleolitikum itu zaman yang pertama. Nah, namanya adalah zaman batu tua karena yang paling tua, paling pertama, makanya dikatakan tua gitu. Kayak seperti konsep anak pertama ya pasti anak yang paling tua, kan gitu. Iya. Jadi ini semua seperti zaman di Praksara namanya Paleolitikum. Maaf, ini apa namanya? Miring. Ini aja ya. Saya hapus dulu ya. Ini kayak memang saya nggak bisa lurus ke. Jadi itu ya zaman Paleolitikum itu zaman yang paling tua, disebut zaman batu tua ya, karena hasil kebudayaan itu masih kasar, sederhana dan kasar. Nah, itu di situ ya. Hasil kebudayaan pada zaman Paleo ini disebut juga kebudayaan Pacitan karena ini Pacitan tuh nama kota ya, nama daerah di Jawa Timur. Apa namanya Pacitan, daerah Kabupaten Pacitan dan Ngandong gitu. Ya ada dua. Kemudian Pacitan, Pacitan ya memang di Jawa ya. Jadi kenapa dinamakan Pacitan gitu sepanjang daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur karena ada aliran ya, aliran Bengawan Solo. Ini sungai Bengawan Solo yang mengalir ke selatan dan muaranya itu di Pacitan, makanya dinamakan Pacitan. Alat-alatnya itu terbuat dari kapak, tapi nggak bertangkai ya kapaknya itu. Jadi menggunakan kapak itu namanya genggam. Nah, karena namanya genggam, begitu pula penggunaannya digenggam. Itu kapak genggam, seperti itu ya. Ini kebudayaan Pacitan.
Alat-alat batu dari Pacitan ini disebut juga kapak genggam. Dan tadi kalau kapak genggam di depan kan sudah jelasin ada kapak perimbas juga. Nah, dulu manusia purbanya namanya apa? Meganthropus. Tuh ya, anak-anak. Nih, bentuk kapak genggamnya. Nah, kalau Ngandong, tadi kan ada dua kebudayaan. Ada Pacitan dan Ngandong. Ngandong itu ya ada di dekat Ngawi, ya, daerah Madiun, Jawa Timur, gitu ya. Kemudian alat-alat dari tulang ya, di antaranya dibuat dari tulang binatang atau tanduk rusa. Gitu. Jadi alat-alatnya terbuat dari tulang. Nih, maaf. Ya, alat-alatnya terbuat dari tulang. Selanjutnya tokoh apa manusia purbanya namanya Homo soloensis dan wajakensis. Karena ditemukan di daerah Ngandong, dikenal secara umum kebudayaan Ngandong. Di dekat Sangiran juga dekat dengan Surakarta ya, ditemukan juga alat-alat terbentuk kecil, namanya flex. Itu flex, kadang flex, sama kalau kebanyak banyak ya. Manasa purba ya sudah memiliki nilai seni yang tinggi ya. Pada beberapa flek ada yang dibuat dari batu indah. Nah, batunya itu namanya batu kalsedon. Nih saya highlighter ya biar kalian bisa lihat batunya itu batu kalsedon. Ingat-ingat ya nama batunya. Selanjutnya, nah, info terbaru buat kalian, pada zaman batu itu bukan berarti manusia itu nggak pakai alat-alat terbuat dari bahan lainnya gitu. Mereka juga pakai gitu seperti kayu, tapi kan namanya kayu kan gampang lapuk, gampang kena apa air terus terus kemudian iya lapuk terus kena hewan gitu kan seperti rayap itu kan habis kan. Maka dari itu sampai saat ini yang ditemukan ya alat-alat yang awet seperti batu gitu seperti tulang karena kan itu bisa awet berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus tahun gitu ya, beda dengan kayu gitu ya, jadi mereka tetap bisa menggunakan kayu. Selanjutnya zaman Mesolitikum. Meso ya, itu alatnya namanya Kyoken Modinger. Ingat-ingat ya, namanya Modinger. Kemudian Kyoken Modinger itu sendiri adalah sampah dapur gitu ya. Jadi sampahnya ini terbuat dari siput, kulit siput, maaf ya, kulit siput dan kerang yang menggunung. Jadi sampai menggunung seperti itu ya. Itu adalah Kyoken Modinger. Terus ini lanjut ya. Nah, ini bentuknya kan seperti gunungan ini ya, kayak gunungan sampah kalau kita lihat. Nah, yang putih-putih ini adalah kerang atau kulit siput gitu ya. Nanti sampah dapurnya itu dibuang ke sini. Jadi sampai menggunung. Namanya Kyoken Modinger. Nah, selain ada Kyoken Modinger, ada yang disebut juga Abrisosros. Ini adalah gua. Zaman dulu kan belum punya rumah ya, tinggalnya di gua-gua. Jadi nama guanya pun namanya adalah Abrisosros. Tuh ya. Nah, setelah zaman Meso, sekarang ke zaman Neo. Neo itu nama lainnya adalah New, jadi muda, baru gitu ya. Neolitikum gitu ya. Alat-alatnya itu lebih sempurna, lebih bagus, lebih halus tuh kan dibandingkan masa yang tadi saya ceritakan sebelumnya gitu. Nah, karena alat-alat yang sudah sempurna, kapak-kapaknya namakan kapak persegi dan memang bentuknya udah bisa membentuk persegi. Beda dengan kapak yang genggam. Kalau kapak genggam itu seperti batu biasa ya, yang kanan kirinya itu bergerigi gitu sampai bisa untuk membunuh hewan gitu ya. Itu kapak persegi memang bentuknya sudah apa persegi bisa membuat kapak bentuk persegi. Nah, kalau kapak lonjong, ya memang bentuknya lonjong, makanya dinamakan kapak lonjong. Gitu ya. Nih, kapak persegi ya. Nah, ini kan kayak persegi ya. Itu walaupun nggak bener-bener
segi empat gitu ya. Ini disebut juga kapak persegi. Tapi walaupun nggak sesempurna bentuk persegi kotak ya,